Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Amsal Soleman pasal 15 ayat yang kelima yang berkata sebagai berikut. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa ketika kita menolak didikan, maka ada sesuatu yang berbahaya. Kita dihisapkan sebagai orang bodoh. Tetapi kalau kita mengindahkan teguran, kita adalah orang yang bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman seperti ini, hari-hari yang bertambah jahat, kita sudah diingatkan dari buku Efesus pasal 5 bahwa hari-hari ini jahat. Sebab itu kita perlu perhatikan bagaimana kita membawa kehidupan kita. Karena ketika kita tidak memperhatikan dengan baik, maka kita jadi orang yang bodoh. Karena kita tidak mengindahkan teguran, sehingga kita tidak bijak. Nah, sebab itu kita melihat Salomo katakan, orang bodoh menolak didikan. Dan kalau ada yang mengindahkan didikan, dia adalah orang yang bijaksana. Dalam situasi kondisi seperti ini, ada banyak peluang-peluang yang bisa direbut. Walaupun situasinya tidak nyaman, walaupun situasinya sudah sangat berubah dari waktu ke waktu di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tetapi ada orang-orang yang bisa menggunakan waktu yang tidak nyaman ini, ternyata mengelola segala sesuatu dengan bijak, dengan baik, sehingga dia tidak mengalami dampak yang terlalu berat seperti orang yang tidak bijak. Nah, itulah suatu kenyataan yang kita jumpa, bahwa menolak didikan itu adalah sesuatu yang merugikan kita sendiri, karena kita dihisapkan orang bodoh. Tetapi ketika kita mengindahkan didikan, kita akan menjadi bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dia berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus melihat bahwa hari-hari yang jahat ini ada peluang-peluang yang baik yang kita harus gunakan. Dan peluang yang baik itu kita hanya bisa dapat jika kita mau hidup menerima didikan, menerima teguran, menerima nasihat. Karena kita akan jadi orang yang bijaksana. Karena dalam ayat yang ke-15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijak. Nah, hari-hari yang jahat ini diperlukan sikap hidup yang bijak. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita mau belajar dari didikan. Tuhan memakai banyak cara untuk mendidik kita. Tuhan memakai banyak cara untuk menegur kita. Tuhan memakai banyak cara untuk mengingatkan kembali kepada kita, supaya kita menjadi orang yang lebih bijak di situasi kondisi yang tidak nyaman ini. Hari-hari yang bertambah jahat. Sebab itu dikatakan, kalau kita bodoh, kita bebal, dikatakan kita ada dalam pengaruh karakter yang sakit ganas. Wow, luar biasa. Orang yang bebal itu orang yang karakternya sakit, ganas.
Dan ini namanya karakter, tidak langsung segera bisa dilihat, tapi akan dilihat dari interaksinya. Orang bicara yang baik, dia langsung berpikir yang tidak baik. Orang bisa menerima keterbatasan orang lain, dia tidak bisa terima. Kenapa? Karena dia sakit. Karakternya sakit ganas. Dia tidak bisa menerima. Semua harus sempurna, semua harus benar, sedangkan dirinya saja tidak benar. Itulah orang-orang yang bermasalah, karena tidak pernah mendengar didikan dan menolak didikan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dikatakan tidak mengindahkan didikan. Mereka itu sama dengan menghina orang tuanya, menghina orang yang memberikan arahan kepadanya, dan tidak bersedia menerima hal itu. Dia sama dengan orang-orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang karakternya sakit. Dikatakan orang yang dalam kesedihan karena sakit. Fisiknya tidak sakit, tapi mental karakternya sakit. Mental karakternya kelaparan kebenaran. Mental karakternya miskin. Dan itulah yang merupakan gangguan terburuk bagi kehidupan manusia. Karena menolak didikan, menolak teguran. Dan ini yang diingatkan firman Tuhan kepada kita. Tuhan bisa menegur manusia dengan cara apa saja. Tuhan bisa pakai keledai untuk menegur Bileam, seorang hamba Tuhan hebat. Tapi ketika dia salah, Tuhan menegur dia. Dia masih melawan. Tuhan buat keledai berbicara untuk Bileam. Kita bisa melihat Petrus, sebelum dia menyangkal Yesus, Petrus sudah dikatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Tuhan sudah tegur sama Petrus, Petrus, hati-hati. Iblis mau menampi engkau, hati-hati. Karena itu, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau menyangkali. Karena dia lupa didikan, dia lupa nasihat. Sebab itu kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita perlu memperhatikan didikan firman Tuhan. Kita perlu memperhatikan apa yang merupakan teguran untuk kita, supaya kita menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang akan dapat menggunakan waktunya dengan baik, akan dapat menggunakan kondisi-kondisi yang buruk untuk menciptakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mohon kiranya Tuhan menolong kita, agar kita tidak mengabaikan didikan, tapi kita mengikuti pendidikan itu untuk menjadikan kita jadi lebih bijak. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena firman-Mu mengingatkan kepada kami, didikan Tuhan itu berguna bagi kami. Sebab itu ajarlah kami untuk dapat merendahkan diri, memperhatikan didikan firman-Mu, mendapatkan didikan dari orang yang lebih tua dari kami, untuk kami menjadi lebih bijaksana di hari-hari yang jahat ini, supaya kami tidak jadi seperti orang bebal yang karakternya sakit, yang miskin dengan kebenaran, yang kelaparan dengan hal-hal yang baik. Sebab itu Bapa, tolong kami, supaya di tengah pengiringan kami tetap menjadi orang-orang yang bijak di tengah situasi yang tidak nyaman ini, sehingga kami boleh mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Bapa, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh taat kepada kehendak-Mu, rencana-Mu, teguran-Mu, firman-Mu, sehingga itu akan menjadikan kami lebih bijak di hari-hari yang akan datang, dan Tuhan dipermuliakan
melalui kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan mohon perhatian untuk Pelprip. Hari ini ada ibadah Pelprip dimulai jam 6 sore melalui YouTube channel. Saudara bisa ikuti Facebook, dan lebih baik kita juga dapat menggunakan Zoom, karena di Zoom kita bisa saling membagi berkat, kita bisa saling membagi kesaksian kita saling membangun, dan kita bisa memberi yang terbaik untuk satu dengan yang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.